Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Hadirin motivasi supistik yang insya Allah muliakan dan diberkahi, dibanjiri keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mengenal kata awam? Sejatinya secara rohani bahwa awam itu adalah batas. Maka tidak luput dari manusia yang disempurnakan akalnya mempunyai 3 komponen yang menjadi batas. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang terbatas, baik akses secara waktu, dimensi waktu, ataupun secara kesempatan, dimensi kesempatan. Sejago apapun manusia mempunyai teknologi yang sangat canggih, pasti dia punya keterbatasan, baik keterbatasan pikiran, pemahaman, potensi, keterampilan, bahkan style di dalam hidupnya. Yang kedua, manusia tidak akan pernah luput dari kata rusak. Semua ada masanya, semua ada usianya, semua ada umurnya. Wajah yang kencang ini suatu saat nanti akan mengendor, mengalami penuaan. Mata yang sangat tajam ini suatu saat nanti akan mengalami kerabunan. Begitupun telinga yang sangat kuat ini menangkap respon-respon informasi lalu disimpan di memori otak, suatu saat nanti akan mengalami kepiluan. Maka itulah yang disebut dengan rusak. Yang terakhir adalah binasa. Tidak hanya manusia, bahkan makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini ketika hari kiamat akan dibinasakan. Maka tidak akan lekang oleh waktu yang kita renungi ini. Selama perjalanan hidup kita termasuk makhluk yang terbatas. Maka apa hubungannya dengan kata awam? Ternyata manusia-manusia rohani itu sejatinya akan mengelola rohaninya sejauh pengetahuannya sejauh dengan keimanannya. Di antaranya banyak makhluk-makhluk rohani yang mengaku bahwa dirinya awam, namun disanding keawamannya itu ternyata tidak bisa diberitahu, lantas menjadi ngeyel. Dari ngeyel itu outputnya adalah agama dibuat akal-akalan atau agama dibuat bercandaan, dibuat heureuy kata bahasa Sundanya. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak bisa menerima kenyataan dan orang-orang yang tidak bisa menerima kebenaran secara utuh. Perlu waktu baginya untuk menampung kebenaran-kebenaran itu, sebanding lurus kesadaran terhadap dirinya membutuhkan sesuatu kebenaran itu. Lambat laun pasti dia akan menemukan porsi-porsi itu. Yang kedua, ada orang awam yang merasa dirinya awam namun tidak sulit diberitahu, tidak ngeyel. Outputnya adalah sebab dia butuh terhadap pemahaman agama untuk berinteraksi secara dekat dengan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang gigih, orang-orang yang mensyukuri keterbatasannya, tidak menyalahkan kebodohannya itu. Terkadang dengan kebodohannya itu dia merasakan bersyukur. Bisa jadi ketika dia diberikan rasa pintar, dia menjadi sombong. Yang ketiga adalah ada orang yang mengaku awam namun dijadikan sebagai media untuk merendahkan dirinya, namun di sisi lain untuk meninggikan dirinya, merendah untuk meninggi. Nah, orang-orang yang seperti ini tentunya sudah masuk kategori orang-orang yang riya, orang-orang yang sombong. Mungkin secara teks tertata dengan rapi dan sangat sastrawi ketika dia berbahasa untuk merendah, tapi di sisi lain mempunyai modus maksud untuk meninggikan dirinya, untuk memperlihatkan
menekankan, menegaskan bahwa ini adalah saya, ini adalah gue. Yang terakhir adalah ada orang-orang rohani merasakan bahwa dirinya awam, tapi dibalik itu sebetulnya dia adalah ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang kaya bestari dengan wawasan cakrawala pengetahuannya. Tapi dia tidak memperlihatkan bahwa dia adalah seorang yang berilmu. Bukan berarti dibodoh-bodohkan, tapi kata awamnya untuk mentameng dirinya agar terus terpantau, terbimbing oleh rasa qanaah dan rasa tawadu atau down to earth. Maka dari itu, kata awam ini akan menjadi siklus perjalanan orang-orang rohani selama kehidupannya. Tinggal pertanyaannya, Anda termasuk awam yang mana? Kesimpulan dari kata awam ini, marilah kita saling menyadari satu sama lain, karena perjalanan paling terpanjang itu bukan keliling dunia. Perjalanan yang paling terpanjang adalah ke dalam diri kita sendiri. Beruzlahlah, bermuhasabahlah, temukan diri kita sejatinya hamba Allah yang sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan mudah-mudahan di akhir hayat kita mati dalam keadaan Islam, husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.